kasih. Masih di mute, Pak. Tolong dibuka mute-nya. Malam semuanya. Malam. Ya, terima kasih Pak Alex, Ya. Pak Dani yang udah ajak saya untuk saksian malam hari ini. Nah, mungkin perkenalan singkat, nama lengkap saya Andre Liman. Umur saya sekarang 33 tahun. Saya sudah menikah, saya sudah berkeluarga. Anak saya 3. Saya tinggal di Harapan Indah. Nah, terus begitu, saya sebagai VREP di Bekasi, di Harapan Indah. Gitu. Saya pertama kali masuk gabung Full Gospel itu 2015 akhir. Berarti hampir sama lah sama Pak Dani. Umur 27 ya Pak Dani ya Pak. Masih semangat-semangatnya tuh Pak. Berarti belum telat ya Pak, 27 Pak. Nah, saya masuk 2015 akhir ke FGB. Ya puji Tuhan, saya banyak dapat berkat rohani di wadah ini gitu. Saya dapat banyak teman-teman rohani, Pak Dani, Pak Anton, Pak Yusak gitu. Di Bekasi juga Pak Hengki, semua teman-teman. Saya banyak dapat teman-teman rohani yang baru. Jadi sehingga tanpa saya sadar membuat saya tuh lebih dekat lagi sama Tuhan, lebih intim lagi sama Tuhan gitu. Yang tadi saya nggak pernah baca firman, saya udah mulai baca firman sekarang. Ya puji Tuhannya itu. Nah, malam hari ini yang mungkin yang saya mau saksikan, waktu 2016 itu saya pernah berantem sama papa saya. Berantem besar-besaran gitu, sampai papa saya tuh ngusir saya, udah nggak mau anggap saya anak lah gitu. Udah nggak mau anggap anak. Saya anak satu-satunya, Pak. Aku anak tunggal, papa nggak punya anak lagi selain saya gitu. Tapi papa bisa benci saya sampai segitu gitu. Nah, cuman gara-garanya memang karena dulu tuh saya tuh main mobil bantuin papa saya tuh dari mulai saya lulus sekolah SMA, saya udah mulai bantuin papa main mobil beli satu, akhirnya ya Tuhan percayain saya bisa kelola showroom gitu sampai punya showroom. Dan memang waktu itu manajemennya kita jadi satu Pak gitu. Jadi saya sistemnya saya gaji gitu, papa dapat gaji, saya dapat gaji ya. Kadang-kadang suka miskomunikasi gitu, walaupun papa mana suka miskomunikasi masih. Nah, kadang-kadang kalau saya feeling beli mobil, papa saya nggak feeling beli mobil gitu kan. Nah, kalau papa saya pengen harga jual segini, saya nggak boleh, saya maunya jualnya di atas itu gitu. Jadi sering ada miskomunikasi di papa sama anak gitu kan. Sebenarnya saya bantu papa saya udah lama juga, kita jalan sama-sama dari satu mobil sampai akhirnya kita bisa punya showroom gitu. Dan singkat cerita ya 2016 saya berantem gede-gedean sama papa nggak mau maafin saya gitu. Dan yang waktu itu yang saya inget banget itu waktu 2016 itu pas saya berantem sama papa itu saya baru belum satu minggu dilantik jadi presiden chapter. Saya disuruh jadi presiden chapter Bekasi Otomotif Chapter waktu itu. Saya baru diangkat jadi presiden chapter. Nah, tapi saya nggak tinggalin pelayanan saya di Full Gospel. Saya nggak marah sama Tuhan. Saya nggak jadi anak yang egois gitu. Tapi saya tetap mengasihi papa. Saya tetap sayang papa gitu. Saya mau berdamai sama papa. Waktu itu saya ingat banget di teman-teman di Bekasi Otomotif Chapter doain saya, ada Pak almarhum Jono Widodo waktu itu, ada Pak Boyke, Pak Setiadi, semua tuh doain aku gitu. Waktu pas saya cerita, saya bilang saya berantem, akhirnya teman-teman di chapter juga dukung doa. Akhirnya saya jadi kuat gitu, saya semakin percaya diri gitu bahwa ada teman-teman yang selalu support saya gitu, kasih masukan yang baik gitu kan. Terus begitu ya saya tetap mengasihi papa saya. Caranya gimana mengasihi papa? Papa aja nggak mau ketemu saya. Ya, saya mengasihi papa itu melalui doa. Saya setiap hari berdoa sama istri saya. Kalau kita biasa malam berdoa sama anak-anak, saya doain papa.
saya mulai start doa itu tahun 2016. Itu baru saya start mulai berdoa untuk papa, untuk saya bisa pulih sama papa gitu. Saya doa 2016, 17 belum berubah juga, saudara. Nggak ada perubahan, malah tambah parah gitu kan. Semua keluarga besar saya tahu, keluarga besar papa mama semua tahu gitu. Bahkan saudara-saudara yang kenal saya juga sempat mediasi saya gitu, datang, saya ditemuin sama papa, suruh minta maaf. Ya udah selesai mediasi, ya udah tetap aja kembali lagi gitu. Karena kalau setiap ada acara, ada papa nggak ada saya. Ada saya, papanya nggak mau datang gitu. Jadi saudara-saudara otomatis tahu gitu, saya lagi berantem. Terus gitu saya tetap doa 2017. Saya mulai doa, tetap saya berdoa 2017. Tapi puji Tuhan 2018 mukjizat mulai terjadi, saudara. Waktu itu papa saya mulai ikut komsel, ikut komunitas komsel. Di situ Tuhan pelan-pelan jamah papa saya. Papa saya udah mulai pelayanan. Itu saya juga rindu waktu itu papa punya teman komunitas rohani gitu. Ya puji Tuhan, papa mulai komsel, papa mulai maafin saya waktu pas 2018. Saya waktu pas itu juga apa namanya, nggak pernah apa mau marah sama papa gitu. Kalau saya dulu, saya ingat banget waktu pas berantem sama papa saya tuh, saya tetap mau ngasih papa saya. Kalau giliran, kalau saya sama mama masih ngomong, mama sama saya masih ngomong gitu. Tapi waktu dulu kalau mama mau kurang bayar mobil gitu, Dri kurang bayar mobil nih, ya udah mah ada nih, saya duitnya ada gitu. Tapi kalau giliran saya bilang sama mama saya, mah saya lagi kurang duit nih buat bayar mobil gitu, sama mama saya nggak dikasih, sama papa saya nggak dikasih. Ya tapi tetap saya mengasihi papa gitu. Saya tetap sayang papa gitu. Saya nggak jadi anak yang jadi akhirnya kacang lupa kulit lah gitu. Saya tetap mengasihi papa. Akhirnya puji Tuhan 2018 papa udah mulai ngampunin. Tapi emang Tuhan baik. Tuhan tahu waktu yang tepat. Tuhan punya waktu yang benar-benar luar biasa lah bagi saya. Waktu itu di malam pergantian tahun 2018 ke 19. Waktu itu malam tahun baru, akhirnya kita sama-sama ibadah tutup tahun. Di situ papa ampunin saya, di situ papa ampunin istri saya semua. Saya juga minta maaf sama papa semua, sama istri saya juga saya minta istri saya minta maaf sama papa saya. Di situ papa juga lepasin semua kutuk-kutuk gitu, semua perkataan-perkataan yang sia-sia. Akhirnya kita beresin semua, saudara. Ya puji Tuhan, di malam tahun baru 2019 itu kado yang terindah dari Tuhan. Akhirnya saya bisa harmonis lagi sama papa, saya bisa kumpul lagi, saya bisa makan bareng lagi gitu, saudara. Ya puji Tuhan, ya Tuhan jawablah setiap doa-doa saya gitu. Mungkin itu aja Pak yang aku mau saksikan. Thank you, Pak. Apakah itu Pak Alex, ini Pak Andre Iman sejak dia ikut Full Gospel, ya, dia kan bisnis dari otomotif ya. Nah, bisa dikatakan bagaimana dia berbisnis mobil tidak muter-muter kilometer lagi ya, Pak Andre ya? Ya Pak Dani, Pak. Ya, sudah tidak berani ya, Pak Alex. Iya. Dalam bisnis, Pak. Tapi ya puji Tuhan, udah kenal Pak Dani. Iya, betul. Akhirnya saya nggak putar-putar kilometer lagi, Pak. Aku jadi jujur sekarang, Pak. Gitu. Iya. Memang pemulihan itu terjadi karena adanya miskomunikasi ya. Setiap kita kaum pria ini memang lemah di komunikasi ya. Saya juga punya pengalaman yang luar biasa juga, tapi saya nggak ceritakan di sini. Tapi dari kesaksian Brother Andre, kita bisa menarik sebuah kesimpulan bahwa komunikasi itu penting
baik di dalam kehidupan kita di komunitas, ya, baik itu kita di kehidupan di keluarga, ya, apalagi di keluarga ya, itu sangat-sangat penting. Mulailah kita bicara dengan rasa rendah hati, mulailah dengan kata mohon bantuan, mohon maaf, ya. Nah, waktu itu saya juga sering diprotes sama anak saya, si Kevin nih. Dia bilang, Kevin, ambil minum. Minta tolong dong Papa, dia bilang begitu. Jadi kita ada koreksi. Seringkali kita nggak sadar loh, seorang pria, seorang kepala rumah tangga, ya, seorang imam, seringkali kita melupakan ada kata-kata etika, ada sopan santun yang memang kita harus terapkan gitu. Tapi saya puji Tuhan, selama di Full Gospel saya banyak belajar bagaimana bisa yang berkomunikasi dua arah yang baik, yang benar. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita. Ya. Puji Tuhan, Brother Andri tetap semangat, maju terus, ya. Karena di dalam wadah Full Gospel ini kita tidak sendiri, banyak pria-pria dahsyat yang hidupnya juga rusak, ya, hidupnya bagaimana. Tetap mereka dipulihkan lewat sebuah proses, dan jangan kembali ke dalam kubangan, karena proses itu panjang dan sangat melelahkan, butuh ketaatan, butuh kesetiaan, bayar harganya luar biasa. Nah, saat ini Bro Andri sudah menikmati hubungan relasi antara papa dan anak yang sudah terbuka, ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Brother Andri Halim, tetap maju terus, ya, tetap tinggal di wadah FGBMFI. Pria itu butuh komunitas. Karena tanpa adanya komunitas, kita akan sulit mengatasi problem, masalah yang ada pada kita. Kita perlu teman bicara. Ya, butuh kekuatan. Ya, bersyukur Brother Andri sudah dimentoring sama Pak Pastor Dani Mande, luar biasa. Ya, kita beri applause juga sama Pak Dani Mande.